Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Senang sekali teman-teman semua sudah sampai di step kali ini, sudah sampai di email series dan video kali ini. Kita sebelumnya sudah membahas tentang skala usaha. Artinya teman-teman semua di tahap ini sudah menentukan skala usaha teman-teman itu masuk di mana, ya. Lalu sudah membahas tentang bidang usaha serta risikonya. Jadi teman-teman semua harapannya di dalam video ini, ketika sampai di video ini teman-teman semua sudah tahu bidang usahanya serta risiko daripada usaha teman-teman itu termasuk kategori yang mana. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang Badan Hukum, CV, dan PT. Baik, dalam Badan Hukum adalah perusahaan, adalah suatu bentuk organisasi bisnis yang memiliki kemampuan untuk memiliki hak dan kewajiban seperti individu, artinya menjadi entitas tersendiri dia. Badan hukum ini memiliki status hukum yang independen dan memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian, memiliki aset, dan membuat tuntutan hukum. Artinya usaha teman-teman semua menjadi entitas tersendiri yang memiliki hak-hak hukum, ya, yang diakui oleh pemerintah dan undang-undang. Pengertian PT dan CV. Oke. Badan hukum PT adalah perseroan terbatas atau yang kerap disebut PT, suatu jenis badan hukum yang berbentuk persekutuan permodalan dan dirikan berdasarkan suatu perjanjian. Jenis badan usaha ini dilakukan dengan modal dasar yang terbagi atas saham. Ya, teman-teman semua. Lalu ada CV atau Komanditer Finosep atau kerap disebut CV adalah kemitraan dari perseroan terbatas. Ya, jenis badan usaha ini dapat didirikan oleh semua warga negara Indonesia tanpa hukum yang mengikat. Oke, jadi perbedaannya itu ada di dasar hukumnya antara PT dan CP. 5 perbedaan CV dan PT. Bentuk badan usaha, bentuk usaha badan hukum berdasarkan bentuk usaha badan hukum perseroan terbatas memiliki badan hukum yang dapat digunakan untuk usaha kecil dan menengah atau besar. Sedangkan CV tidak berbentuk badan hukum, maka dari itu tidak ada peraturan tertentu yang menjadi dasar hukumnya. Artinya, bona fiditas legal standing lebih kuat PT daripada CV, ya, teman-teman semua. Modal dasar perusahaan PT ditentukan berdasarkan kesepakatan awal para pendiri. Selain itu 25% dari jumlah modal harus disetor penuh. Ya. Tadi ada modal yang disetor di PT ini. Sedangkan CV, setiap mitra yang terlibat wajib memasukkan pendapatan ke dalam perusahaan. Tidak ada jumlah minimum pemasukan yang harus dilakukan, tetapi hal ini dapat mempengaruhi distribusi keuntungan. Nah, perbedaannya di sana ya. Jadi CV itu tuh nggak ada modal dasar yang harus disetor. Kalau PT itu ada sebanyak 25%. Nah, ini teman-teman semua. Pendirian PT meliputi kegiatan usaha perdagangan, pembangunan, hingga percetakan. Pendidikan PT dengan badan usaha khusus meliputi kegiatan usaha seperti forwarding dan lain-lain. Sedangkan CV memiliki keterbatasan dalam menjalankan kegiatan usaha. Bidang yang dapat dijalankan oleh CV antara lain pembangunan atau kontraktor sampai dengan grade 4, perindustrian, pembengkelan, hingga percetakan dan jasa. Artinya PT lebih fleksibel, ya, lebih banyak skupnya daripada CV. Oke. Struktur kepengurusan perseroan terbatas dilakukan oleh direksi dan bawahannya. Semua keputusan diambil berdasarkan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Yang pemegang saham yang tidak berwenang dan dilarang melakukan pengurusan. Sedangkan CV dilakukan oleh mitra aktif yang telah diberi wewenang. Mitra pasif dilarang menjalankan kepengurusan meskipun diberi wewenang untuk menjalankan kepengurusan. Nah, ini teman-teman semua kriterianya. Lalu prosedur pendirian. Sederhananya sih teman-teman cukup datang ke notaris ya untuk membuat PT atau CV, di mana nanti notaris akan kita akan memberikan syarat-syarat yang diminta notaris seperti fotokopi KTP dan NPWP pengurus, stempel, kop surat dan lain-lain. Di mana nanti kita akan mendapatkan akta dan SK Menkumhamnya. Ya, untuk PT dan CP sama. Ada akta dan SK Menkumhamnya. Oke.
Di mana nanti di dalam akta dari Kemenkumham akan tertuang tuh KBLI apa saja yang kita jalankan untuk PT tersebut. Nah, teman-teman semua, apabila teman-teman semua masih bingung tentang CV dan PT, berapa harga pendiriannya, harus ke notaris mana, silahkan konsultasi sama saya melalui WhatsApp gratis melalui link di bawah. Oke, berikutnya teman-teman semua untuk usaha mikro kecil ya. Ini ada yang keren nih, yaitu PT Perorangan. Apa sih PT Perorangan dan berapa sih modalnya untuk bikin PT Perorangan? Dan apa kelebihannya? Cek materi berikutnya. Hopefully teman-teman semua senang sama video ini, dapat insight-insight baru ya. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat untuk bisnis teman-teman. Sekali lagi, apabila teman-teman semua ingin berkonsultasi dengan saya terkait pendirian PT dan CV, silakan klik link di bawah untuk chat konsultasi dengan saya gratis via WhatsApp. Terima kasih.